والدينا والديهم وشيخنا ومسلمين والمسلمين أجمعين أن الله يرحمنا وعلى بيتنا ومحمد وبرعه وبالهداية والاستقامة والخالقة هذه النعمة وعلى من أراد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala masih diberikan oleh Allah umur. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita umur yang panjang, sehat walafiat di dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup beriman, mati membawa iman, husnul khatimah. Menyambung pelajaran kita yang telah lewat, qila li Ibrahim ibni Uyainah ayyun nas aqwaluna damatan. Ibrahim bin Uyainah ditakuni orang, ujar orang, siapa manusia yang paling lawas menyesal di akhirat? Kaidah itu siapa yang paling menyesal mendatang pada lawasan? Qala amma fi hadhihi dunya, adapun di dalam dunia, hadhihi dunia segera di dunia, menyesalnya nanti dunia, fasadul ma'ruf ila man la yashkuruhu. Jadi yang paling disesali itu siapa? Kalau di dunia ujar Ibrahim bin Uyainah, shadiqul ma'ruf ila man la yashkur. Orang yang berbuat kebaikan kepada orang yang kada berterima kasih, itu menyesal benar di dunia. Majilah dibuat baiklah orang, tapi nak dibaiki kada terima kasih. Malah apa? Artinya ada terima kasih kan dalam Al-Quran adalah ujar Allah Ta'ala la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nang kada bersyukur itu siapa? Nang kada takwa kepada Allah, nang kada beribadah kepada Allah. Jadi artinya di situ kalau kita kiaskan, orang yang kada berterima kasih itu orang yang kada pernah berbuat baik lawan orang yang telah berbuat baik kepadanya, justru malah maksiat. Kalau maksiat itu adalah Allah Ta'ala. Kalau lawan manusia, sesama manusia, ini sudah dibaiki, ajilah dipisah adalah baik lawan orang nih. Jangan mengarah kayu diutangi benar. Harga dimurahi, misalnya pampihannya ada bayar. Modelnya kan udah dibaiki, ada berterima kasih pula. Nah, sama manusia di lawan Allah Ta'ala sudah diberi nikmat, berbagai macam nikmat luar biasa sudah apa diberi nikmat, dibaiki, sekalinya karena bersyukur lawan Allah Ta'ala atas nikmat yang diberikan, justru malah ia menggelikan maksiatan. Sembahyang ada, puasa ada, malam penjudi, pemabuk pula. Ini ada orang yang kada berterima kasih kepada Allah. Nah, paling bersyukur dia syukur sendiri. Syukur
bulan hanya ditagih kan dibayar di bank, salahnya malah pemain. Ada yang tidak tahu kenapa mencari. Pada saat diingatkan kayak begini nih, lewat bulan 2 bulan sudah, berapa tahun tagih harus. Ampun dulu terus terang aja, mau kayak ini orang baciri sudah, lawan lagi itu baciri. Daripada seorang sakit hati, ada beberapa hal yang mau tagih lebih baik parah ya, nang dudi, nang tanda dulu itu sudah lain. Maka apa lagi ya Pak? Apa boleh pula barang memang sudah lonjong? Tak apa lagi? Ada terima kasih. Amma indal maut, adapun ketika mati, mulai mati itu sampai seterusnya, yang paling menyesal itu karena siapa? Alimun kufar itu orang alim yang melampaui batas. Melampaui batas artinya batasannya ini halal, ini haram, ini boleh, ini tidak. Melampaui batas. Wa Khalil Ibnu Ahmad artinya luar batu laki-laki itu 4 binian sama itu maksudnya itu laki-laki termasuk bini-bini karena bini-bini itu asalnya ada ya kalau lalu adanya binian itu dari mana? Dari laki-laki kita ulang dari tulang rusuk Nabi Adam. Makanya disebut laki-lakinya. Rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Seorang laki-laki yang ia itu tahu dan tahu bahwasanya ia itu orang dan tahu. Fadzalika alimun fattabi'uhu. Ini yang pertama, ini orang alim, maka ikuti oleh kamu akan dia. Rajulun yadri, seorang laki-laki namanya tahu tahu supaya tahu ini kan, wa yadri dan dia sadar tahu anak yadri bahwa ini benar. Itu kan, fadzalika alimun. Wa rajulun yadri wa la yadri annahu yadri. Ada seorang laki-laki lagi dia itu sebenarnya mengetahui tapi pada tahu bahwa ini itu sebagai orang yang sudah tahu. Ada sadar artinya. Fadzalika naimun. Ya Allah. Itu orang kurik. Ya tahu apa yang kurik tapi dia kada tahu apa mau kurik. Nah, baik itu kalau orang kurik itu dibangunkan. Artinya dia kayak ibarat orang alim kita harus sudah. Lalu apa? Ada memakai lawan ilmu itu sama seperti orang kulit bangunkan ingatkan artinya gila naik kebiasaan kita berdiri di meja dia mengangkat baik gitu tuh nantang kuring lawas kita coba ulang. Nah baik itu bangunkan warajul la yadri wa yadri annahu la yadri. Nah ketiga seorang laki-lakinya itu pada tahu dan inya itu pula tahu bahwasanya orang tak tahu. Padalika mustarsidun fa'alimu. Ini orang tak ada tahu dulu, ada tahu supaya dan inya tahu juga bahwa inya itu besar orang tak ada tahu, nak ada tahu supaya kan harus sadar. Aku ini kayak pada supaya mau dijual bisa. Air bangunan sembahyangnya kada bisa, sangat kada bisa. Nah, ini kayak Pak Ustaz itu orang harus dibimbing, fa'alimu ajari. Wa rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Ini paling payah terakhir. Seorang laki-laki dan inya itu ada tahu dan ia ada tahu bahwa inya itu ada tahu. Artinya orang ini jahil dan inya ada sadar bahwa dirinya orang jahil malah merasa tahu. Nah ini nih siapa orangnya? Padalika jahilun, itulah orang jahil. Nah kalau orang ini
farfudu, maka jauhi boleh kamu akan dia. Jauhi ini jadi pakai. Alih ini bisa mantap. Itu salah. Tapi pada saatnya muncul, kita takut, ini kada sadar bahwa dirinya itu salah. Jadi ditakur terima. Ini jauh mau ditakur. Ya ada orang nak tipenya kayak itu jaga bahasa kita kan. Jadi tipenya manusia itu ada empat gitu. Nah paling parah itu terakhir. Kada sadar bahwa dirinya itu umum, tapi merasa pintar. Buktinya wala yadri annahu la yadri. Hanya kada tahu bahwasanya itu orang umum, merasa pintarnya terus. Maka kita ada jenengan ini bertampon anu mulut lalu bertampon orang angka ini puji pintar udah orang aja tidak punya motif. Bila hendak menyambut aja paling sambil salah lebih jauh. Allah subhanahu wa ta'ala rahimahullah ta'ala yahtibul ilmu bil amal fa'in ajabahu wa illa irtahala. Ada lagi kata-kata lain, al ilmu hatibun bil amal, ada juga ada lain. Ujar Imam Sufyan Ats-Tsauri, ujar Sidin, yahtibul ilmu babunyi atau memanggil oleh ilmu bil amal dengan diamalkan. Dengaran hatib itu suara nak kada kurangnya itu hatib. Contohnya seperti telepon itu hatib, termasuk hatib. Jadi urangnya tapi suaranya ada. Bisa juga kurang itu kayak kita di hutan enggak arah mewujud. Urut bahari, nah bahasa bayar sembuh ini nah, tulang manjatuh upang tak biar tambah ada upang dalam, tahu lah jiwa satu tahu lah, nah ada yang tahunya sama ini, orang berapa itu diulang itu termasuk bahan baku orang yang sedikit di upang itu proses sama proses sama buahnya lawan petai. Tapi kalau petai batangnya halus, kalau upang tinggi, itu di negara bisa ada ditambak. Kalau di Kampung Pitin ada banyak yang kami, yang ada tambak Pitin negara, tambak Pitin dan kami ada sama. Pacarannya juga orang Pitin banyak orang negara juga. Jadi apa? Tulang kayu jatuh tadi sampai ke mana tarawan dengan beli gitu terus banyak. Jadi jual kesan apa kumpul kesan apa anak-anak baru. Jadi isinya di dalam tempat proses sama petai tadi. Lalu apa? Punya kari ya kan? Apa di dalam itu hirap bijinya tuh hirap lawan karas. Nah, dijual di pasar ketangkar. Nah, ada kawan, rasa kawan. Kumpul-kumpulkan duitnya kawan, baju itu anak-anak bari banyak seorang anak baju meminta lawan duit dan ada apa boleh nambah ada apa boleh jangan anak baju kan beres itu bagi lawan tangis itu bari karena anak bari itu syukur banget alhamdulillah banyak kenyamanan lalu ada tak berpikir itu karena kan awin hendak begitu bisa ya. Makanya jangan kalau kita kawin dulu ada amat nih ada masalahnya nah jadi ulun asik-asik memilih sekalinya ya tadi hatib tadi ada nah ini bagusnya bingung suara siapa kawan nih ulun di kawan tapi lain orang kawan juga bisa mencari sampai lebat rumah akhirnya kurangnya budul kayak biksu berselimut kuning jambutnya panjang ulun kada banyak pandir lagi buka aja lagi mulai di situ sampai ke rumah atau kisah lagi dan seumur itu baru pernah melihat alam gaib benyata itu ya
ada sepeda ukur. Aneh kalau. Itu dari hati tadi. Jadi ilmu itu inya memanggil dengan diamalkan. Jadi ilmu, amalkan aku. Baik aja bahwa maka jika ia memperkenankan maka ilmu itu berkenaan maksudnya pada hatinya. Wa illa akhirnya kadang dalilnya. Baik aja bahwa jika ia memperkenankan maka ilmu itu akan tetap kada hilang. Wa illa dalilnya irtahala bila ada diamalkan ia berangkat hilang. Ilmu kalau diamalkan tetap, kalau ada diamalkan hilang. Ilmu itu kan banyak, ilmu nahu bisa baca kitab. Bisa baca kitab, karena cuma ngerti nahwu, cuma jangan dibaca lagi kitabnya. Kata pakai lagi, ini jadi apa jadi Pak? Banyak, karena ingat lagi baca kitab tuh. Karena bisa lagi, karena apa? Kalawasan. Kita ada usaha kitab, karena ada kalawasan. Nah, kita sesama aja gitu. Mulut nih, lawan murid, ya Pak. Banyak sudah nak pelajari, gitu ya. Nah, dia tahu boleh kampung, kapan orang, beritahu, salam rekor, maragam, ikat siapa? Mulut lihat, nah, ini jadi tak berangkat, jadi kada benar lagi. Nah, tapi mau amat, insyaallah benar dia harus buka amat dia dah. Jadi gitu, jadi ilmu itu seperti itulah. Jadi ada mulut adalah waktu tamat terus salam terus pernah kisahkan ya sudah terakhir bahwa dalam alamat ibadah kalau ini tamat juga kalau ini nambah diminta orang majar ujar sidit bagus majar mengenai takwa kitab pakai insyaallah ilmunya akan hilang. Nah itu kan malah insyaallah sidit bertambah ayo apa mendoakan. Jadi itu kan ilmu kalau diingat, jadi dibaca harus jangan tak ulang akhirnya diulang. Wa qala Ibnul Mubarak Abdullah bin Mubarak la yazalul mar'u 'aliman ma talaba al-'ilma fa idza dhanna annahu qad 'alima faqad jahila. Ujar Abdullah bin Mubarak, senantiasa seseorang itu orang yang alim selama ia mencari lawan ilmu, menuntut ilmu terus orang alim itu. Baida qana annahu qad alima, apabila ia mengaku menyangka bahwasanya ia sudah alim, maka dialah itu orang yang jahil. Bahwa jahil maksudnya orang yang jahil. Nah itu bila merasa alim itu jahil. Orang yang alim itu orang yang selalu merasa kurang, lalu menuntut terus mencari terus. Ini nampak alim kada juga, tapi banyak mengikuti cukup aja orang yang bisa sembahyang. Nah ya tak, ya ada apa lagi buat orang hadir di majelis ilmu, kenapa merasa pintar sudah, merasa alim sudah, merasa bisa. Waqal Fudail bin Iyad rahimahullahu taala inni la arhamu salasatan. Ujar Fudail bin Iyad berkata, sesungguhnya aku sendiri paling kasihan dengan tiga macam. La arhamu, sungguh sangat kasihan aku sendiri akan tiga macam. Nah pertama nak memberi maras, memberi kasihan, benar. Ajiza qaumin billah. Orang nak kuliah di tengah-tengah kaumnya nak menjadi hina. Asalnya orang tuh pokoknya di masyarakat dihargai, dimuliakan, disanjung, tiba-tiba menjadi hina. Artinya apa tuh? Artinya ia berbuat sesuatu yang menyebabkan akhirnya ia menjadi hina. Maras badan. Asalnya di kampung tak kisah lagi orang menghormati, menghargai benar. Pas ada aja dia terbawa nak menurut agama, bahkan orang kampung itu apa? Ada baik sehingga dia lalu apa? Dihinakan juga. Nah, itu maras bahasa sini memberi maras. Maka disebut jurlah. Nah, apalagi perkataan
menjadi fakir, asalnya sufi, bergelimang harta. Ada kisah lagi ya, mobil negara hujan di masjid, ya Allah, mobil mengkilat, rumah bertingkat, istrinya 4. Asalnya lalu susah. Nah itu wasiat benar. Beribadah sudah hujan mobil beliau. Ada satu jul, udah akhirnya nyaman susah. Itu ngatih, menyesuaikannya ngatih. Amun orang susah nyaman, ya Allah. Ada kisah lagi ya. Ya ada ingat lagi gas terus. Nah jadi artinya kita tuh ingat, namun sudah nyaman, ingat disyukuri. Kayak bapak syukurnya bukan hanya bersedekah harta, tapi beribadah jangan ketinggalan. Ini lagi gawian nang benang alih, lagi hidup nang benang susah, tagawi amal ibadah, sembahyang 5 waktu rutin, wiridan rutin. Imbas sudah berduit, kenapa ada lagi sembahyang? Kenapa ada lagi umpat pengajian? Sibuknya. Pas susah hanya itu berarti tandanya Allah Ta'ala sayang, maras. Kenapa kamu dibiarkan inya larut dalam bergelimang harta, jangan kada ingat lagi lawan Allah Ta'ala selama-lamanya. Nah, padahal asalnya nih rajin beribadah, pas sudah bersyukur berharta, kada ingat lagi, lalu Allah Ta'ala sayang, dipulihkan Allah Ta'ala ke titik 0 pulang. Kembali ke laptop ujian siapa. Jadi supaya sadar, tak apa ini punya sadar, ini luar biasa bagus. Tapi ada juga nang imbah disusahkan Allah Ta'ala malah bertambah maksiat. Jadi berarti orang yang kada dapat hidayah dari Allah Ta'ala, makin bertambah lebih baik. Boleh orang di mana-mana jadinya. Kadang-kadang berusaha bangkit lalu bagus beribadah sambil ada dapat dan dipikirkan Allah yang dipikirkannya boleh ulang. Nah itu baru baik. 2 sudah lehnan, artinya ujar model beliau sudah memberi baras, beri kasihan. Wa aliman tal'abu bihi dunia. Nang ketiga, nang memberi kasihan, mana jadi beri baras. Orang yang pengetahuan ilmu agama tapi dipermainkan oleh dunia. Tal'abu bihi dunia, nang mempermainkan dengan dia oleh dunia. Jadi orang alim tapi apa? Dipermainkan oleh dunia. Ya namanya dalam Al-Quran, wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahun. Illa la'ibun wa lahun. Lalu sibuk aja lawan dunia lagi tuh, kada ingat lagi lawan akhirat. Disugi lalu sibuk lawan urusan dunia. Jadi kita ini maksudnya diingatkanlah, diingatkan artinya mensugi nenek-nenek nang memberi waktu kalau sudah menjadi susah, udah tahu itu mudah nanggung berduit di zaman sampai susah. Iman ingat lawan nang memberi sugi siapa, semakin didekati dekat kepada Allah, dekat kepada Rasulullah. Karena nang dua ini kada kawan dipisahkan. Syahadat aja bila sebut tingginya kada sah. Asyhadu an la ilaha illallah itu aja pun kada, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Artinya kita harus dua-duanya diingat, harus dua-duanya dicintai. Nah, itu sebab kada sah saja. Jadi ingat lawan Allah, ingat lawan Rasulullah. Nah, memberi baras nangka 3 ini, nah ini kan babnya bab ulama usul itu kalau semalam orang alim nah berkecimpung urusan dunia. Jadi memang dasar Nabi Allah Ta'ala masih sayang, ada
cara Allah Ta'ala betul-betul pernah coba tentang orang itu berilmu, orang itu berilmu lalu hendak mengurusi dunia beriman, tapi ini termasuk disayang oleh Allah Ta'ala menurut karena apa? Pedagang akhirnya rugi, hampir pedagang. Baik itu pula pegawai apa bisnis, nah istilahnya itulah rugi pula. Akhirnya apa? Kalau di Allah Ta'ala memberi isyarat supaya menggunakan ilmu, hampir semuanya mengurusi dunia, maksud mengurusi dunia dengan beriman, menggeser pangkat seadanya tuh pegawai, tapi sambil dapat menggunakan ilmu bagaimana menjadi orang Al-Quran di rumah. Nah, begitu ada orang mau minta pengajian atau bacaan penagih, itu aja kalian tak ada apa lagi. Justru ternyata dengan begitu kehidupan semakin nyaman. Nah, itu tandanya Allah Ta'ala menyuruh kayak itu ya. Ada usaha beriman urusin dunia. Dunia itu kayak apapun kita beriman mengejar tidak akan dapat kalau memang bukan ampun kita. Jadi seadanya aja. Namun seandainya terlalu duit, nah itu kan tentunya, nah ini kan duitnya kita gunakan sebagian Allah minta untuk kebaikan. Wa bimma razaqnahum yunfiqun, dan sebagian dari apa yang kami beri rezeki akan kamu artinya apa? Menginfakkan. Kita hilang. Nah, belum kami minum ibu bimana. Waqala al-Hasan uqubatul ulama maudul qalbi. Siksaan bagi ulama itu adalah mati hati. Bila hatinya mati itu adalah merupakan merupakan sanksi siksaan dari Allah Ta'ala. Wa maudul qalbi talabud dunya bi amalil akhirah. Mati hatinya tadi kayak apa? Jadi orang alim itu mati hati. Nah, sebabnya maudul qalbi dalam dunia yang amal dan akhirah. Matinya hati itu dengan sebab menggawe apa? Dunia, menuntut dunia dengan amal akhirat. Jadi amal akhirat dijadikan modal dasar mendapat dunia. Iya, misal Jepanglah nang ceramah, petargib, bebayar, petargib dari dulu apa? Ulang modal dia di mana? Di anu, namun kasih itu 10 juta bang. Ada namanya itu, ada, makanya Allah tampil ada namanya itu, ada. Jangan sebelum penceramah ya awalnya makan, kenapa makan kayak itu? Nah, berat memang adalah. Jadi namanya modus-modus macam-macam kita khawatir kalau nah lain kayak sunnah memang nanti gawe sunnah-sunnah tapi jangan sampai dijadikan untuk dunia nanti. Nah, supaya bakal karina bahasa sengaja mengulang apa bajuran istilah identitas dengan khusus misalnya apa supaya orang mengenal. Kalau saja haji lah supaya orang tahu guru haji lah, supaya dikenal orang lalu memakai baju pink terus jadi bilang mobil pink, baju pink, sofa pink. Kayaknya bila orang mau undang adalah backgroundnya di belakang pink, pas hilang jadinya ya Allah kenapa jadi hilang sama pada pink hilang aja tidak ada yang lagi. Ya, ada gambar susun orang adalah ada guru
siapapun kepada siapapun. Kalau sudah urusan akhirat dijadikan dasar dunia, nah ini bahaya, hati menjadi mati. Kalau nak dibalik urusan dunia dijadikan akhirat, nah ini dijadikan akhirat. Misalnya dapat duit sudah apa, kadang justru dengan agama untuk mendapatkan duit. Tapi kalau dapat duit dijadikan dasar, ini contohnya duit. Wa ansyadu ajibtu likum ta'id dalalah bil huda. Sadar sedikit sini dulu lah. Jam 6:21 sudah syuruk, jadi sana lagi itu masalahnya. Jam 6:23 28. Mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang berkah dan manfaat, bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan mudah-mudahan Allah selalu berikan taufik hidayahnya kepada kita.